Puji Tuhan, kita tiba lagi pada ibadah GBI Arauna Online. Mari kita siapkan hati kita, kita puji Dia, karena Dia adalah firman Tuhan yang hidup yang kita sembah hari ini. Mari kita bertepuk tangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Ada kemenangan dalam kuasa Engkau, Tuhan. Kami mau bawa hidup kami kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau penyelamat kami ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penyelamat, juru selamat satu-satunya buat kami ya Bapa, bahkan di muka bumi ini. Kami menyerahkan hidup kami secara total kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami bersiap ya Bapa untuk menerima firman-Mu. Biarlah ya Bapa Engkau fokuskan kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Engkau bukakan buat kami ya Bapa rema-rema yang baru ya Bapa yang boleh kami terima. Karena kami percaya Bapa, kami pada saat datang dan pulang ya Bapa, kami boleh berbeda ya Bapa, karena kami boleh menerima rema yang baru daripada Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman. Engkau berkati, Engkau urapi ya Bapa secara khusus ya Bapa dalam membawakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah hampir setahun ibadah online dan Tuhan menolong kita semua sehat, sembuh, terpelihara. Sungguh kita bersyukur. Bulan ini kita berbicara tentang membangun hubungan. Kita sudah mendengar tentang bagaimana membangun hubungan yang didasari oleh kasih. Minggu lalu kita belajar tentang mengenal emosi. Itu bagian jiwa dan hati kita. Sungguh satu hal menarik dikatakan bahwa kita tidak bisa menjaga yang tidak kita kenal. Saudara, demikian pula dengan hati kita. Kita perlu mengenali hati kita perlu mengenali diri kita sendiri, dan dengan demikian kita bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya, saudara, minggu ini kita kembali juga akan belajar dari sisi yang berbeda. Ya, tahukah saudara bahwa Tuhan itu peduli dengan jiwa kita? Dia peduli dengan hati saudara, sangat peduli. Ada satu ayat berkata ketika Yesus berkata, "Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Kelegaan apa saudara? Jiwa kita. Dan dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan jiwa belajarlah kepadaku dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, jiwa yang tenang akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi ini kau sedang datang dengan jiwa yang lelah, beban yang berat, bukankah kita sedang beribadah? Saya percaya saudara, pagi ini setiap beban-beban palsu yang tidak perlu kita pikul, yang perlu kita tanggalkan, akan diganti dengan kekuatan baru, kelegaan yang baru. Ya. Nah, minggu ini saya akan membawa saudara ke lebih yang dalam lagi, sesuatu bagian yang tidak kita sadari. Saudara, kenapa kita perlu belajar? Minggu lalu kita diberkati dengan pelayanan Ibu Laura, seorang psikolog. Saudara yang dikasih Tuhan, ilmu jiwa itu banyak diambil dari kitab suci, saudara. Diambil dari Alkitab. Makanya waktu minggu lalu pembicara kita tahu bahwa dikatakan di 3 Yohanes ayat 2 dikatakan, "Aku berusaha engkau baik-baik saja sama seperti jiwamu baik." Jiwa yang baik kan membuat hidup kita jadi baik. Berkat kita jadi baik, saudara. Nah, pagi ini saya akan membawa saudara dan saya berawal dari sebuah perenungan. Banyak orang sebenarnya niatnya baik, hatinya baik, tetapi dia tumbuh jadi orang yang tricky, orang yang licik, dan kemudian jadi orang yang antik, saudara. Saya bekas orang antik dan sedang dalam proses pemulihan. Saya orang yang sangat antik sampai usia 25, 26, dan kadang-kadang keantikan saya masih muncul. Untung staf di gereja, pasangan, bisa melihat keberadaan saya yang antik ini dan menerima tanpa menolak apa yang saya bagikan. Saudara, saya tidak perlu tertuduh karena saya juga orang yang sedang ditolong oleh Tuhan. Nah, pelajaran pada hari ini, sharing yang saya bagikan ini bukan untuk pembenaran diri. Ada banyak orang setelah ngerti kebenaran, bukan kebenaran itu memerdekakan hidupnya, dia justru menggunakan itu untuk memperkuat persoalan hatinya, persoalan jiwanya. Yang saya maksudkan bagian adalah sharing ini untuk membawa kita menemukan diri. Katakan menemukan diri, saudara. Mari kita membuka di Kolose pasal 3 ayat 21, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di situ dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Saudara, ternyata anak-anak yang disakiti hatinya dari kecil oleh orang tuanya, dia memiliki masa depan yang buruk dari sisi kejiwaan, karena dikatakan tawar hatinya. Nah, sungguh ini karena kata jangan menyakiti hati anak itu dipakai kata yang artinya stir up, to provoke, menggusarkan.
Jadi merangsang perasaan yang buruk itu untuk muncul ke atas. Nah, itu bahaya, saudara. Nah, saudara, saya tidak berkata ini dari sisi mendidik anak, tapi dari ayat ini kita akan bertolak bagaimana kita menemukan diri. Ternyata anak-anak yang disakiti hatinya dalam pertumbuhannya, maka mereka memiliki ketawaran hati, jiwa yang juga terluka. Dari sisi bagian ini, saudara yang dikasih Tuhan, mari buka hati supaya Roh Kudus menolong kita. Saya pun sedang menjadi murid dalam pelajaran ini. Tadi dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Nah, saya beri judul sharing hari ini, hati yang tersakiti, hidup yang tawar. Tawar termasuk di dalamnya juga terluka. Tawar di dalamnya sebenarnya mengarah kepada tidak punya semangat, patah semangat, kecil hati. Tapi juga termasuk di dalamnya saya percaya itu luka hati. Nah, bapak-bapak menunjuk bukan pada khususnya adalah para ayah. Tapi kalau saudara membaca ayat sebelumnya ketika anak-anak diperintahkan untuk menghormati orang tuanya, maka bapak di konteks ini menunjuk kepada orang tua juga. Sudah dikatakan, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu, tadi supaya jangan tawar hatinya. Saudara, kalau kita melihat kata sakit hati, saya mencoba apa sih yang dimaksud dengan sakit hati? Saya membuka di Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan sakit hati itu merasa tidak senang, dendam, benci dan sebagainya karena dihina atau dilukai hatinya, itu sakit hati. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sakit hati, terluka hatinya, ya, di dalam hatinya ada perasaan tidak senang, kebencian yang terus-menerus mengalir yang tanpa disadari. Nah, hati yang tersakiti akan membuat anak menjadi tawar hati, tadi dikatakan putus harapan, kecil hati, patah semangat, yang juga biasanya berpengaruh kepada karakternya. Ada orang yang jadi minder atau sebaliknya jadi sombong, ada orang yang seperti landak berduri, atau seperti ubur-ubur disentuh bikin melepuh, saudara, beracun. Padahal orang itu sebenarnya baik, tetapi karena dia tidak menyadari. Nah, yang saya akan membawa saudara kepada bagian ini adalah membawa saudara kepada bagian alam bawah sadar. Ada banyak orang bertindak dipengaruhi di alam bawah sadar ini, saudara. Kalau yang sadar kita tahu, kita mudah memperbaiki, tapi kalau yang tidak disadari, itu sesuatu yang sulit. Kita perlu bantuan orang lain, kita perlu bantuan Roh Kudus untuk menolong. Ya, apa yang membuat batin yang tersakiti, jiwa yang tersakiti atau hati yang tersakiti tadi, saudara? Saudara, saya katakan bahwa hati, batin, jiwa itu bagian yang tidak terlihat, tetapi itu sangat nyata dan sangat mempengaruhi hidup kita. Mari kita membaca di Mazmur pasal 139, nanti kita buka dari ayat 13 sampai ayat 16. Yang pertama, dari mana kita tersakiti? Itu dimulai dari masa dalam kandungan. Saya akan membawa saudara di dalam ayat tadi, dikatakan Mazmur 139 ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ada kata direkam, saudara. Saudara, dulu kita seringkali mendapat nasihat dari orang tua ketika ada orang hamil, kamu jangan sembarangan ngomong, nanti anakmu kepengaruh, jangan suka sedih, itu nanti kena di suasana hati anakmu. Saudara, saya mau cerita, saya tumbuh jadi orang yang sangat antik, bahkan sampai setelah mama saya meninggal, saya belum tahu kenapa itu terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa saya seperti ini, gampang marah, gampang tersinggung. Saya dulu suka berkelahi hanya gara-gara dilihat orang. Orang itu lihat mungkin karena melihat saya mau menyapa, saya berpikir dia nantang berkelahi. Saya berkelahi dengan orang-orang yang baik kepada saya. Itu antik kan? Hari ini yang dekat-dekat sama saya mungkin ada yang masih merasakan keantikan itu. Saya tidak malu terbuka kepada saudara karena saya pun sedang dalam proses disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kata direkam, saudara. Waktu kita ngerekam, waktu zaman dulu kalau pakai pita kaset atau sekarang pakai handphone kita ngerekam voice, waktu bilang suaranya saudara. Mau sadar atau tidak sadar, suaranya A. Nah, proses perekaman dalam kandungan itu sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Saudara, saya ketika saya tumbuh antik, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun setelah mama saya meninggal, istri saya baru cerita,
Ternyata waktu mama saya hamil mama saya banyak kemarahan terpendam, kesedihan yang dalam. Dan itu mempengaruhi batinnya. Saudara, saat itu saya baru sadar ini mungkin yang melatar belakangi saya. Kenapa saya tumbuh dengan jiwa yang antik, emosional, temperamental. Saya dari kecil suka berkelahi. Gambar diri saya sangat buruk. Dan kadang-kadang saya terduduk, kenapa saya seperti ini dan saya tidak berdaya. Tapi saya mau bagikan kepada saudara, kabar gembiranya Tuhan punya cara untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tadi dikatakan ada bagian direkam. Ternyata kata rekam itu dalam bahasa Ibrani juga dipakai kata yang hampir mirip, rakam. Apa itu dirakam? Saya melihat di catatan saya, dirakam atau rakam, direkam atau rakam itu artinya diwarnai, ditenun, dianyam, ditempa, dibentuk. Jadi ternyata proses dalam pembentukan, dalam kandungan, itu bukan hanya bentuk fisik, tapi bentuk jiwa saudara dan saya. Mungkin ada di antara saudara dan saya tidak menyadari hal ini. Saya mengerti ini dan itu menolong. Oh, ternyata saya antiknya emosional, temperamental yang saya tidak sadari kenapa saya tidak bisa kontrol. Ternyata berawal dari kemarahan seorang ibu di masa hamil anak yang dalam. Dan bukan cuma itu, tahukah saudara, anak-anak yang mengalami proses batin yang buruk dari ibunya, apalagi yang mau digugurin, mau ditolak, perekamannya sangat buruk. Biasanya selain jiwanya buruk, kalau tidak, fisiknya buruk. Nah saya, jiwanya buruk, fisiknya buruk. Sampai umur 6 tahun saya sering pingsan dengan wajah membiru karena kelainan jantung. Sampai lulus SMA umur 25, saya kena asma yang sangat parah. Saudara. Belum lagi kaki saya bengkok. Sampai hari ini saya baru menyadari lagi. Istri saya ngomong, kamu kakimu kalau jalan agak di sisi ininya tidak seimbang loh. Dulu saya minder, tapi karena tidak minder jadi gak kentara lagi. Saudara, banyak kelemahan fisik, mata saya. Sampai tahun 2010 minusnya 22. Saya mau lanjut kepada saudara. Saya ngalami dua-duanya, fisiknya lemah, jiwanya lemah. Mari pagi hari ini, Engkau buka hati, izinkan Tuhan melalui firman dan Roh Kudusnya memulihkan kalau ada bagian-bagian rekan. Mungkin orang tuamu tidak pernah cerita. Tapi kalau saudara menemukan diri yang antik, saudara seringkali merasa kok saya begini. Mari saudara pada pagi ini engkau membuka hati. Bagaimana kita bisa pulih diri? Tadi ayat 15. Sekarang kita baca dari ayat 13 ya. Mazmur 139. Ayat 13 dikatakan bagaimana kita bisa pulih diri dari perekaman yang buruk. Pemazmur berkata begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Alkitab berkata Tuhan yang menenun kita, Tuhan yang membentuk kita ini dibuat oleh Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan ajaib yang dibuat Tuhan tidak mungkin buruk, tidak mungkin jelek. Oleh karena itu saudara, bagian yang pertama, saudara dan saya perlu memberi label diri, buatan Allah, katakan buatan Allah. Saudara. Yang dibuat Tuhan, itu luar biasa. Saudara. Yang dibuat Tuhan luar biasa. Tadi dikatakan, sebab engkaulah, alasan yang saudara dan saya ada di muka bumi ini, karena Tuhan yang mau saudara ada. Mungkin ada yang bertanya nanti saudara ya, mungkin saudara bertanya, kalau begitu kenapa hidupku susah, kenapa saya ditolak, kenapa saya lahir di keluarga yang buruk. Saudara, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, maka tidak ada tempat yang sangat baik, sangat nyaman dimanapun kita berada. Saudara, kita akan lanjut bacaan kita tadi, bahwa Tuhan yang membentuk kita, Tuhan tidak pernah salah menciptakan saudara dan saya, menempatkan saudara dan saya di sebuah keluarga. Tuhan tidak pernah salah. Iblis mencoba menanamkan kebohongan ketika membuat saudara menyesal, kenapa aku lahir ke dunia, kenapa aku ada di keluarga yang buruk. Saya mau katakan, Tuhan yang berkata, aku yang membentuk engkau. Kalau Tuhan yang membuat, Tuhan yang bertanggung jawab ketika kita rusak. Iblis mencoba merusak, menghancurkan banyak hal. Tapi mari kita kembali kepada rancangan Tuhan. Nah saudara, di ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, mari kita syukuri keberadaan kita untuk pulih dari perekaman yang buruk tadi. Mari kita syukuri keberadaan kita, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, ya. Dan ajaib apa yang dibuat Tuhan. Kenapa kita tidak bersyukur?
Tadi dikatakan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau saudara dan saya tidak sadar, maka saudara tidak bisa bersyukur. Ayo sadar pagi ini. Katakan kepada anakmu, kepada suamimu, pada istrimu, sadar, sadar, sadar. Bangun dalam nama Yesus. Ya, bangun. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Saudara tidak merencanakan anak saudara, tapi Tuhan yang merencanakannya. Oleh karena itu saudara, mungkin ada anak-anak yang juga ikut. Minggu lalu saya mendengar Enwi ikut ibadah umum. Saya tanya, Enwi, kamu ibadah umum atau ibadah khusus? Dua-duanya. Saya bilang, wow, dua-duanya luar biasa. Kadang-kadang dia bisa cerita apa yang dikhotbahkan di ibadah umum. Saudara, mari kita bersyukur dan menyadari sepenuhnya. Aku ini buatan Allah, made by God. Katakan kepada dirimu, made by God. Bukan dengan sombong, tapi dengan sukacita. Aku dibuat oleh Tuhan. Aku dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan selanjutnya ayat 15 dan 16, dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung. Tadi yang saya katakan, kenapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk? Saya tidak berkata Tuhan mengizinkan. Tidak semua yang buruk diizinkan Tuhan. Kalau sudah membaca kisah Ayub, satu-satunya ada Ayub di Alkitab. Kalau sudah mengatakan Tuhan, Yesus doanya tidak, hanya Yesus yang mengalami penderitaan. Kita hanya belajar untuk memahami ketika penderitaan itu datang di saat kita tidak mengerti. Kita bisa melihat dari kitab suci. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berkata semuanya diizinkan Tuhan, belum tentu. Dikatakan ketika tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, Tuhan melihat perekamanmu. Tuhan melihat kondisi yang sulit itu. Kadang-kadang Tuhan sepertinya membiarkan, tapi dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang saya akan bahas kepada saudara. Tuhan melihat yang kita alami. Tapi ketahuilah ini, Tuhan tidak membiarkan saudara sendiri. Bahkan dikatakan, di dalam kitabmu semuanya tertulis. Tuhan punya rancangan yang indah. Bahkan di saat hal buruk terjadi, rancangan Tuhan tetap indah. Ini yang saya mau bahas kepada saudara. Salah satunya contoh adalah Yusuf. Saudara, Yusuf mengalami perlakuan yang buruk dari saudaranya. Apakah itu berarti diizinkan Tuhan? Belum tentu. Karena di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, hal-hal buruk bisa terjadi. Apakah Tuhan mengizinkan? Belum tentu. Jangan mengatakan Tuhan mengizinkan kalau saudara tidak dengar di suara Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Mari kita perhatikan. Tuhan justru menggunakan kesulitan yang Yusuf alami untuk menggenapkan rencana yang besar. Saudara mungkin kau mengalami hal sulit. Saudara mungkin mengalami hal buruk, bahkan di proses kehamilan ibumu. Engkau mengalami penolakan, kemarahan, kesedihan, bahkan kau dicap sebagai anak pembawa sial karena ketika mamahmu hamil saudara dan saya, mengandung saudara dan saya, dia bangkrut usahanya, suaminya bangkrut, orang tuanya meninggal. Tapi saya mau katakan bagi Tuhan, rancangan yang indah itu tidak pernah gagal. Bahkan Tuhan bisa mengerjakan untuk melakukan perkara besarnya. Saudara, kita kan tadi proses dalam masa perekaman di masa kandungan. Mari kau temukan kalau ada masa-masa sulit. Kalau saudara sudah enggak punya orang tua, sulit tanya. Atau mungkin orang tua orang sulit diajak komunikasi. Kita enggak usah cari akarnya. Karena itu akan hanya bikin kita tambah pusing. Tapi melalui ayat ini, mari saudara berkata, aku bersyukur Tuhan. Syukuri aku ada di keluarga ini. Karena Tuhan, kalau Tuhan yang menempatkan pasti indah rancangan Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang besar. Yang kedua, tadi masa perangan, yang kedua masa pengasuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang selain penolakan dalam pengasuhan yang salah. Mari kita lihat dalam Kejadian 25-28. Saudara, Ishak dan Ribka sulit mempunyai anak. Sehingga mereka berdoa, 20 tahun menikah, tidak punya anak. Lalu mereka berdoa supaya diberi anak. Dan dengan ajaib, punya anak, waktu hamil. Anaknya berkelahi dalam kandungan, belum lahir sudah ribut duluan. Saudara, pada waktu ribut ini terjadi, Ribka ngomong gini, aduh lebih baik aku mati daripada begini. Saudara, ibunya nyesel waktu anaknya lagi di kandungan. Kembali ada proses perekaman yang buruk. Tapi orang tuanya tanya,
Tuhan memberitahu ada 2 suku bangsa yang besar di kandunganmu. Yang adik akan jadi tuan atas kakaknya, yang kakak jadi hamba bagi adiknya. Nah, di Kejadian 25-28 kemudian dalam proses pembesaran Ishak dikatakan Ishak papahnya sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan, lewung sayang anak kok karena suka makan daging. Ya, karena Esau jadi pemburu. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kenapa Ribka ibunya sayang kepada Yakub? Karena Yakub suka di rumah, kakaknya suka pergi-pergi berburu, bapaknya suka makan, ibunya suka di rumah. Kloplah, ada pengasuhan yang salah. 2 pihak yang membesarkan anak dengan cara yang salah. Saudara, apa hasilnya kita akan lihat? Kalau kita melihat kisah selanjutnya, Yakub itu tumbuh jadi tricky, main aman, mau jadi seperti kakaknya. Bayangkan dia pakai jubah kakaknya, tangannya dikasih bulu. Waktu dia mendekati bapaknya supaya dapat berkat, saudara. Ya, saudara, ini Yakub jadi suka tricky. Mungkin ada di antara kita yang suka tricky, manipulatif, intimidatif, mengendalikan teman-temannya. Temannya dibuat rasa bersalah, suaminya dibuat rasa bersalah, istrinya dibuat rasa bersalah. Bisa jadi akibat pengasuhan yang buruk. Tapi ini bukan untuk pembenaran diri, saudara. Ini untuk kita menemukan diri sehingga melalui kita dipulihkan. Lalu ada Esau. Esau karena disayang bapaknya, hidup semaunya. Pilih istri semaunya, sampai mamanya kewalahan. Aduh, kalau sampai Yakub ngambil lagi perempuan Kanaan, lebih baik aku mati. Saudara, itu Esau. Ya, dia mendukakan orang tuanya lewat pernikahannya. Dia juga meremehkan hal penting karena kenapa? Gampang dapat dari bapaknya yang suppliernya. Sehingga dengan gampang dia jual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Begitu gampangnya. Bagaimana pulih diri dari pola pengasuhan seperti ini, saudara? Mungkin hari ini agak memakan waktu, enggak apa-apa ya, Dep, makan waktu dikit. Kalau sampai lewat dikit enggak apa-apa, yang penting Tuhan melawat bersama kita. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita pulih diri dari situasi pembentukan yang sangat buruk tadi, saudara. Kalau saudara membaca kisah, Yakub sampai lari karena dia habis menipu bapaknya dan mengambil hak kesulungan kakaknya. Apa yang terjadi? Esau jadi begitu dendam dan akhirnya Yakub harus lari. Saudara, pelarian itu bukan jalan keluar, itu jalan buntu, saudara. Apa yang harus Yakub lakukan? Satu kali Tuhan berkata setelah Yakub begitu menderita di rumah mertuanya, dia nipu bapaknya sekali, dia lebih dari 10 kali diakali sama mertuanya. Upahnya dirubah-rubah. Ya, saudara, Tuhan ngomong, kembali ke rumah bapakmu. Saudara, engkau udah bisa terus lari. Esau juga harus menyelesaikan. Yakub harus kembali ke rumah ayahnya dan juga berdamai dengan Esau. Yakub yang menipu Esau kemudian memperbaiki diri dengan rendah hati. Dia sujud di depan kakaknya. Yang ketika dia berpikir kakaknya akan menyerang dia bagi 2 kelompok keluarganya. Depan ternaknya, lalu depannya lagi Lea dan anak-anaknya, paling belakang dia dengan Rahel yang dikasihinya. Itu sikap Yakub, penakut, pengecut. Tapi di tengah rasa takut itu dia taat untuk kembali ke rumah ayahnya, ketemu beres dengan saudaranya. Yakub berdamai kemudian dengan Esau. Dia beri persembahan, dulu dia merugikan, orang bertobat, dulu merugikan, sekarang jadi berkat. Jangan dulu merugikan, ya itu kan dulu. Saudara harus kembali. Esau ketika berjumpa dengan Yakub, dia melihat bukan lagi penipu. Yakub itu artinya penipu. Tapi Israel, pangeran Allah, karena dia dipulihkan Tuhan. Gambarnya pulih ketika dia bergumul dengan Allah, dia sebagai seorang laki-laki. Itu sebenarnya dia disebut Israel. Esau. Waktu Esau meraung-raung di depan bapaknya, tidak ada berkat yang lain kah Bapak? Tidak ada, nak. Dan dia bapaknya ngomong, kau akan mendapat tempat-tempat yang tandus. Tapi akan terjadi kelak. Saudara bisa baca di Kejadian 7 ayat 40. Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara, waktu Esau ketemu Yakub dan Yakub memberi hadiah, Esau tolak, aku sudah lebih dari cukup. Ternyata Esau hidupnya diberkati lebih duluan daripada Yakub. Yakub yang terima berkat tapi hatinya tidak beres. Malah Esau duluan, kenapa? Dia bertanggung jawab. Esau menyadari dia salah.
Dia membangun hidup yang bertanggung jawab. Kalau saudara membaca, dia membangun hidup yang bertanggung jawab. Dimulai dari apa? Ketika dia lihat orang tuanya tidak suka, dia mengambil istri perempuan Kanaan. Esau kemudian mengambil perempuan dari Mesir yang tidak ditolak oleh papa mamanya. Zaman dulu poligami masih boleh, kalau di zamannya Yesus sudah nggak boleh, saudara. Karena Yesus yang ngomong, Tuhan sendiri berkata, 2 menjadi 1. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain seperti Daud, istrinya banyak, Salomo banyak, tapi praharanya juga banyak, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, kisah Ribka dan Ishak itu dijadikan contoh pernikahan monogami oleh Tuhan. Kalau sudah baca di Alkitab, Esau bagaimana memulihkan dirinya, dia membangun hidup yang bertanggung jawab. Kalau saudara mau pulih dari batin yang terluka, jiwa yang tersakiti tadi, dari bentukan di waktu kecil, bangun hidup yang bertanggung jawab. Lawan dari bertanggung jawab adalah berdalih. Kalau engkau dan saya seperti Adam dan Hawa yang terus berdalih, dosa dan maut akan masuk terus. Mari bertobat pagi ini dari berdalihmu. Dan bukan cuma itu, Esau tidak lagi dendam. Ketemu Yakub, dia peluk dengan mesra. Dia kangen sama adiknya. Sudah baca kisahnya. Dia tidak dendam, dia tidak ketemu Yakub, kau dulu tipu saya, atau dia tidak bangkitkan. Kenapa? Hatinya pulih duluan. Saudara, orang yang hatinya pulih duluan, berkatnya lebih duluan datang. Oh, amin, saudara. Mari kita pulih diri. Yakub dan Esau dipulihkan, kita pun bisa dipulih. Mungkin kau merasa dipilih kasih oleh orang tuamu, tidak dapat warisan, kau dilukai, tidak perlu triki kayak Yakub. Tidak perlu triki, yang perlu kau kerjakan adalah membangun hidup yang bertanggung jawab, jangan lari terus, dan juga tidak lagi dendam. Dendam itu akan menghancurkan banyak hal dalam hidupmu. Saya pun lagi belajar dari hal-hal seperti ini, bagaimana tidak terluka terus menerus. Mari kita membuang hal-hal yang buruk itu dari hidup kita. Saudara, ada obat ampuh yang lebih dari semua hal. Kita mungkin psikologi tadi yang saya sampaikan, menelusuri dari kandungan, lalu kita, mungkin waktu kecil saya begini, mungkin saya begini gara-gara saya. Saudara, kalau kita nyari itu kadang kita nggak tahu. Karena papa mama saya contoh meninggal nggak cerita apa yang terjadi. Ya. Tidak perlu gali, itu hanya untuk nolong, untuk memahami diri, dan melalui menemukan diri, memahami diri, kita bisa punya energi, tenaga untuk membangun hidup yang baik, membangun hati yang pulih. Tapi ada obat ampuh, itu salib Kristus. Yesus dihina, dilukai, supaya kita sembuh. Di Yesaya 53 saya akan bacakan. Biar Roh Kudus menjamah engkau pagi ini. Dikatakan Yesaya 53:4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan apa yang kau alami? Sakit hati, luka batin, hancur gambar diri. Mungkin ada yang mengalami yang sangat buruk. Dalam pengalaman pelayanan sudah 20 tahun lebih di Makassar, banyak ketemu ribuan jiwa, bahkan konseling mungkin udah ribuan. Baik konseling baptis, konseling persoalan, ribuan saya konseling. Di beberapa kasus ada yang mengerikan. Ada yang mengalami abuse, ada yang mengalami pendidikan, penolakan, pendidikan yang kasar dari orang tuanya, penolakan yang keras. Tapi ketika ketemu Yesus, hatinya sembuh. Ada satu pembicara yang dia sudah secara terbuka, salah satu pembicara internasional bernama Ibu Joyce Meyer. Dia pernah cerita bagaimana di waktu kecil dia di-abuse oleh papahnya sendiri. Bukan cuma itu, dia 3 kali gagal menikah. 2 kali pertama gagal, hancur, gambar dirinya hancur semua. Tapi kemudian Tuhan memulihkan hari ini, dia jadi obat bagi banyak orang. Saudara, luka yang kau serahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi potensi ilahi yang menjadi senjata bagi masa depanmu, untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang merusak banyak orang, untuk membawa kesembuhan bagi orang-orang yang terluka seperti saudara. Jadi jangan terus pupuk lukamu, serahkan itu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan menyembuhkan saudara pagi ini. Tadi dikatakan Tuhan memikul rasa sakit itu di kayu salib. Rasa hina saudara dipikul, rasa hancur itu dipikul di kayu salib.
Lukamu dipikul oleh Tuhan. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dikatakan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus disalib supaya engkau sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau sampai hari ini engkau belum sembuh, engkau menghina korban Kristus. Engkau berpikir bahwa Yesus tidak cukup untuk hidupmu. Pagi ini saudara, jangan keraskan terus hatimu. Kuasa salib Kristus ada dalam hidupmu, kuasa kesembuhan. Karena dia ditikam, dia menanggung kesengsaraan kita. Kesengsaraan kita dibayar oleh Yesus. Kalau rasa sakitmu pagi ini masih ada, serahkan kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas nulis oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya tutup dengan bagian ini. Obat ampuh itu adalah salib. Salib Kristus yang mulia, yang sudah diberikan kepada hidup saudara. Selanjutnya bagian ini, mengampuni orang yang melukaimu. Mungkin papa mamahmu melukaimu. Orang yang membesarkanmu, tantemu atau siapapun yang membesarkan di proses tadi, 2 proses kandungan dan juga proses pembesaran, pengasuhan. Engkau terluka parah. Setiap kali kau ingat papamu, mamamu, aimu yang membesarkan atau tantemu. Satu kali saya ketemu orang, waktu hatinya dia kenal Tuhan, setelah terima Yesus dibaptis, luka hatinya muncul. Pak, bayangkan dulu saya setiap kali pulang dari sekolah, Pak, saya harus buka mulut di tempat tante saya tinggal di tante saya waktu kecil. Kalau mulut saya bau makanan, saya dihajar, berarti kau curi uangku, kau makan jajan karena curi uangku. Dia begitu tuh, matanya begitu berkilat-kilat penuh kemarahan. Saya bilang, serahkan sama Tuhan luka itu. Kalau engkau masih terluka dengan, mungkin papa mamamu udah gak ada, tapi rasa sakitnya masih ada. Mengampuni itu bukan masalah nunggu orang itu ada atau enggak, tapi hati saudara dan saya beres dengan orang tua. Saya tutup dengan ayat Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Tadi saya sudah bilang kepada Debbie, saya minta waktu sedikit. Segala kepahitan, yang paling pertama disebut itu segala kepahitan. Apa penyebab kepahitanmu pagi ini? Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang. Buang, saudara, saya sampai hari ini, sampai detik ini, saya harus belajar membuang terus. Apalagi kalau saudara nggak mau belajar. Saya belajar buang. Kadang-kadang saya merasa gagal di hadapan Tuhan. Aku pendeta, kok aku masih nyimpen kemarahan. Kadang-kadang terduduk sendirian ngomong, Tuhan, aku minta ampun. Aku terluka. Dan sambil minta tolong, di mana bagian yang supaya saya bisa sembuh, tolong saya. Dan dikatakan demikian pula segala kejahatan. Dan di ayat 32, mari kita baca Efesus 4 ayat 32 bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bisa enggak ramah dengan pasanganmu? Bisa enggak ramah dengan orang tuamu? Ramah dengan mertuamu? Ramah dengan anakmu? Ramah dengan orang serumah. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Mengampuni adalah ketika engkau yang benar. Kalau engkau yang melukai, engkau yang harus bertobat minta ampun. Jadi siapa yang duluan sadar pagi ini? Kalau engkau sadar duluan, mari mengampuni. Mengampuni. Kalau saudara menyakiti, saudara yang harus minta ampun. Mengampuni artinya posisi saudara dan saya yang benar. Orang itu yang salah. Mengampuni itu artinya tidak menghukum lagi. Mengampuni itu bukan hilang ingatan. Ingat tapi tidak sakit lagi. Mengampuni artinya kau tidak terus membawa beban itu di pundakmu. Kalau kau sulit mengampuni, serahkan sama Tuhan. Aku sulit mengampuni, tolong saya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, kita perlu mengampuni dengan standar seperti Tuhan mengampuni kita. Kalau saudara dan saya mengerti sepenuhnya kita diampuni Tuhan, maka kita tidak akan seperti orang Farisi yang datang membawa perempuan yang berzina, kedapatan berzina, ditempatkan di depan Yesus supaya bisa dilempari batu sampai mati. Banyak orang tidak bisa mengampuni orang lain karena berpikir dia lebih benar. Dia lebih banyak menghakimi dan menghukum.
Kalau engkau mengerti, mengampuni seperti Kristus mengampuni, kita akan malu, saudara. Karena Yesus mengampuni, mati buat kita selagi kita masih berdosa. Mari saudara, kita belajar mengampuni dari Yesus. Kalau gagal, bangkit lagi. Jangan putus asa, jangan frustasi. Gagal, bangkit lagi. Belajar mengampuni. Kiranya bagian ini menolong kita supaya hati yang tersakiti dan hidup yang tawar itu berhenti mulai saat ini, berganti dengan sukacita dan kekuatan baru. Saya mau berdoa untuk firman yang kita dengar bagi setiap kita saudara, sekaligus mengakhiri pada pagi ini. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kalau ada hati, bagian hati kami, batin kami, jiwa kami yang tersakiti, dan itu membuat kami tawar, Roh Kudus, Engkau penyembuh, Engkau penolong, Engkau penghibur. Jamah setiap hati kami, batin kami, lembutkan kami untuk kami menemukan diri, dan oleh menemukan diri itu kami bisa memulihkan hidup kami bersama Tuhan. Kami percaya luka kami sudah dibayar oleh Tuhan, tapi seringkali kami lupa untuk mengampuni, untuk membangun hidup yang bertanggung jawab, untuk membangun hidup yang berkarakter seperti Kristus. Kami perlu bertobat Tuhan pagi ini. Kami mau belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni kami. Terima kasih, kami percaya bahkan mereka yang sedang beribadah pagi ini, kalau dari luka batin, ada jiwa yang terkoyak, ketika kami sembuh, ada banyak hal yang Tuhan bisa pulihkan. Pernikahan pulih, kesehatan pulih, keuangan pulih, keluarga kami pulih. Terima kasih Tuhan, sembuhkan setiap hati, sembuhkan setiap hati. Oleh bilur-bilur-Mu kami sebenarnya sudah sembuh. Kami tidak perlu berdalih, aku terluka, kecuali kami tidak percaya Tuhan ketika kami belum menerima Yesus. Tapi firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Dan kami pagi ini kami mengambil kesembuhan itu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ampuni dosa bangsa ini, pulihkan negeri kami Tuhan. Pandemi ini hanya bisa Tuhan yang menolong. Kami berdoa supaya pandemi ini berhenti, bencana juga berhenti. Ampuni Tuhan, begitu banyak gempa, badai, longsor, karena kesalahan kami minta ampun, kami minta tolong sama Tuhan. Berkati pemerintah dan bangsa kami, supaya kami menjadi pemerintah dan bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih di akhir ibadah ini Tuhan, kami beruntuk yang sakit, biar kesembuhan ilahi terjadi. Kelepasan ilahi terjadi. Buat mereka yang terikat halal buruk, terlepas dalam nama Yesus. Buat mereka yang sedang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar yang baru, ada hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan melayani. Arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.